Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss Vera. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tidak kawin. Silahkan disimak ya. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Mari kita bahas satu persatu. Perkembangbiakan vegetatif alami menggunakan alat perkembangbiakan yang pertama menggunakan spora. Spora merupakan bagian yang sangat halus. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan spora adalah tumbuhan paku, jamur, dan lumut. Yang kedua adalah tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan baru yang tumbuh di bagian bawah tubuh induknya. Tunas dapat kita bedakan menjadi tunas akar, tunas batang, dan tunas daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas akar adalah sukun dan cemara. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas daun adalah cocor bebek. Dan contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas batang yaitu pohon pisang, bambu, dan tebu. Untuk tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas akar maupun tunas daun disebut dengan tunas adventif, yaitu tunas yang tidak tumbuh pada batang. Yang ketiga, dengan menggunakan umbi. Umbi merupakan bagian akar yang membesar dan berisi. Umbi ini dapat kita bedakan menjadi tiga juga. Yang pertama, umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Umbi akar, contoh tumbuhannya adalah wortel dan singkong. Sedangkan umbi batang, contoh tumbuhannya adalah kentang, ubi jalar, juga gembili. Sedangkan umbi lapis, contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga bakung. Berikutnya yang keempat, yaitu tumbuhan yang berkembang biak menggunakan geragi atau stolon. Geragi atau stolon ini adalah bagian tubuh tumbuhan yang menjalar di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhannya adalah stroberi, arbei, pegagan, dan semanggi. Yang kelima, yaitu tumbuhan yang berkembang biak menggunakan rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal ini mempunyai kemiripan dengan umbi. Perbedaannya adalah rizoma atau akar tinggal merupakan bagian batang yang menjalar di bawah permukaan tanah dan mempunyai bentuk berbuku-buku. Contoh tumbuhannya adalah jahe, kunyit, lengkuas, juga temulawak. Jawablah pertanyaan berikut. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kota apa yang digelari kota Bengkuang dan bagaimana cara Bengkuang berkembang biak? Selanjutnya kita akan praktek menanam rizoma. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah satu buah botol bekas berukuran 1000 ml, air secukupnya, kurang lebih 2 gelas, tanah secukupnya, kain bekas seukuran panjang botol, kemudian kita memerlukan satu buah pisau, dan rizoma yang akan kita tanam. Boleh memilih jahe, lengkuas, ataupun kunyit. Langkahnya adalah kita potong botol menjadi dua bagian. Bagian bawah kita beri lubang beberapa titik untuk memberi ruang udara. Kemudian kita masukkan air secukupnya. Potongan botol bagian atas kita pasang terbalik. Dan kita masukkan kain melalui lubangnya. Tujuan memasukkan kain ini adalah agar air dapat naik menuju tanah. Kemudian kita masukkan tanah di bagian atas.
Tanah bisa juga diganti menggunakan kapas. Dan tanah juga bisa diberi pupuk agar tanaman lebih subur. Setelah tanah penuh, kita akan memberi potongan rizoma. Rizoma yang saya gunakan kali ini adalah jahe. Kita gunakan jahe seperlunya. Kita potong terlebih dahulu. Setelah itu, kita benamkan ke dalam tanah. Dirasa cukup terbenam ke dalam tanah seperti ini. Inilah hasilnya. Selamat mencoba. Demikian perkembangbiakan yang kita pelajari. Tetap semangat belajar di rumah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.